Halo pemirsa, saya Abdul Syukur Muhammad bersama Buruh Sergap Info.com senang sekali kembali menyapa Anda dengan seputar informasi yang menarik dari Nusa Tenggara Timur yang terangkum dalam tim redaksi kami, tentunya tajam, aktual, intelektual, pemberani. Berikut berita utama kami sajikan untuk Anda. Rencana Pemekaran Daerah atau CDOB calon daerah otonomi baru telah diusulkan Kementerian Dalam Negeri. Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah agar setiap daerah dapat mengelola secara maksimal. Nah, bagaimana dengan Flores Nusa Tenggara Timur? Saksikan liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa di mana saja berada, saya Abdul Syukur Muhammad senang sekali kembali menyapa Anda. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tepat sekali di hari ini, Kamis 19 Januari 2024, yang saat ini kita berada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan telah hadir bersama Bapak Haji Anwar Puageno SH sebagai calon DPR RI nomor urut 3 Partai Nasdem Dapil NTT 1. Baik Bapak, terkait dengan wacana dan aspirasi masyarakat Flores Nusa Tenggara Timur pada umumnya, yang juga masyarakat Riung dan Riung Barat Kabupaten Ngada khususnya, hasrat yang menginginkan untuk mekar sebagai langkah mendekatkan pelayanan. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Baik, Saudara Abdul Syukur yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berbahagia karena malam ini berada di Riung, sebuah kota wisata tepi pantai yang indah dan sudah mulai terkenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Pulau Flores ini. Dan tadi saya bertemu dengan beberapa kalangan masyarakat dan juga tim di sini. Riung Ngada merupakan sebuah tempat atau sebuah daerah strategis di masa kini, masa depan, tidak saja untuk Ngada tapi untuk Flores. Terkait dengan wacana atau aspirasi tentang pemekaran wilayah, baik desa, kemudian kabupaten, bahkan juga kecamatan. Beberapa yang saya jalan itu masyarakat ingin agar kecamatan yang terlalu luas dimekarkan. Kemudian kabupaten seperti di Flores Lembata Alor ini, itu saya mantan ketua DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019. Waktu itu kami telah mengusulkan ke Kemendagri dan DPR RI, pemerintah pusat, saya waktu itu ketua DPRD dan almarhum Pak Pras Leburaya, gubernur waktu itu, kita telah mengusulkan 7 calon daerah otonom baru tingkat kabupaten, yaitu di Flores Lembata Alor ini, Dapil 1 ini ada 3, yaitu calon DOP Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sika, calon DOP Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur, dan calon DOP Kabupaten Pantar, pemekaran dari Kabupaten Alor. Kemudian di Sumba sana juga, saya menerima langsung dari Bupati DPRD Sumba Timur, minta mekar kabupatennya, malah mengusulkan 3 kabupaten baru, yaitu Sumba Selatan, Sumba Timur Jaya, dan Paung Maludi. Di Pulau Timur ada usulan, yaitu calon kabupaten baru Ampoang di Kabupaten Kupang, dan calon kabupaten baru di Timur Tengah Selatan, Amanatun. Nah, itu telah kami usulkan ke pemerintah pusat. Cuma sampai hari ini memang karena ada kebijakan moratorium di tingkat nasional dan juga kondisi ekonomi nasional
fiskal negara pasca pandemi COVID, mungkin ini tertunda. Kemudian juga pada tataran wilayah provinsi itu ada wacana bahkan sudah lama, walaupun menuai masih ada pro kontra dan diskursus publik, tapi wacana itu menguat sebenarnya, yaitu keinginan sebagian besar masyarakat Flores Lembata ingin agar provinsi NTT ini mekar di utara dengan membentuk provinsi Kepulauan Flores. Itu sudah melalui MUBES, kemudian Kongres Rakyat Flores 1, 2 di Ngada dan di Nagekeo 2015-2016 yang lalu. Dan itu menunjukkan bahwa memang masyarakat ingin mekar. Tujuannya apa adalah percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian di Sumba sana juga ada geliat bahwa masyarakat ingin agar provinsi Sumba Raya itu mekar dari provinsi NTT. Kita pahami bahwa pemekaran itu bukan pemisahan sebenarnya. Tetap dalam satu kesatuan sosiologis, adat budaya orang NTT kita, tapi secara administratif pemerintahan itu berdiri sendiri. Karena itu kita kembali ke Flores, konteks Ngada ya. Ngada memang secara kasat mata kewilayahan itu sudah mekar, lalu ada kabupaten baru kan Nagekeo, sudah 17 tahun. Kemudian ada masyarakat Riung, ada riak-riak, ada geliat bahwa Riung juga ingin kalau bisa ke depan menjadi kabupaten sendiri. Di Manggarai Barat juga ada geliat aspirasi, saya pernah merekam itu, yaitu adanya keinginan untuk membentuk Kabupaten Manggarai Barat Daya, berpusat di Lembor, mekar dari Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian kita melihat fakta, ND itu salah satu kabupaten yang terluas sekarang di Flores. Kenapa? Karena belum mekar ND. Apakah ke depan ada ND Utara atau Kabupaten Lio, atau ada kota ND diusulkan, itu nanti kita cermati. Karena itu wacana atau aspirasi pemekaran wilayah, kita jangan lupa, Bung Syukur, ada di tingkat desa itu ada juga geliat minta pemekaran desa. Agar apa? Desa-desa menjadi cepat berkembang, cepat maju, dan bisa mendapatkan kucuran dana desa begitu. Nah, dan demikian, sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 3, kita menyikapi wacana aspirasi ini oleh wakil rakyat itu dengan didiskusikan, jangan diabaikan. Nah, karena apa? Karena hidup ini, kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintah, itu selalu berdinamika, dan itulah esensi perubahan. Artinya, kalau masyarakat ingin mekar, tujuannya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan mereka, itu harus kita sahuti, kita apresiasi, dan kita jembatani ke pemerintah pusat. Tentu sesuai dengan kebijakan nasional, moratorium, dinamika peraturan perundangan, tentu saja kondisi ekonomi negara kita. Karena pembentukan daerah otonom baru itu membutuhkan anggaran. Karena itu bagi saya itu positif saja. Karena memang begini, realnya provinsi NTT ini salah satu provinsi yang terluas wilayahnya, dan ini topografinya kemudian sulit, medannya berat, kemudian kondisi geografisnya berpulau-pulau. NTT punya 22 kabupaten kota, 3.000-an desa dan kelurahan, 109 atau 111 kecamatan sekarang, dan memiliki 1.192 pulau besar dan kecil. Nah, kemudian ada disparitas antar wilayah, kemudian rentang kendali pemerintahan, itu juga menjadi sesuatu yang inefisiensi. Ratusan miliar anggaran dihabiskan tiap tahun untuk koordinasi pemerintahan dari kabupaten-kabupaten ke ibu kota provinsi di Kupang. Nah, karena itu kita tentu melihat ini, tetapi tentu saja karena kita NKRI, bagaimana DPR RI, Komisi 2, bagaimana pemerintah pusat, Kemendagri, Seknek, bahkan pengambil keputusan itu Presiden. Respon beliau apa terhadap wacana ini? Jadi sebagai calon DPR RI, kalau memang ini realitasnya itu aspirasi dan tuntutan masyarakat, kita harus tahu. Kita sikapi, kita apresiasi, kita jembatani, apapun hasilnya. Terutama 7 calon daerah otonomi baru yang sudah diusulkan sejak tahun 2017
16/2017 atas persetujuan bersama DPR Provinsi NTT dan Gubernur waktu itu, saya Ketua DPR waktu itu, sudah kita usulkan, dan semoga ini mendapat perhatian dukungan dari pemerintah pusat DPR Komisi 2. Mungkin secara bertahap sesuai dengan anggaran dan regulasi pemekaran. Itu menurut saya. Kalau melihat dari pemekaran 53 desa di Ngada, terus seiring berjalan keinginan hasrat masyarakat Riung dan Riung Barat khususnya, bahwa dari partai melihat bahwa akan realisasi pemekaran Kabupaten Riung itu berkemungkinan besar akan terjadi, Bapak. Ya, memang harus memenuhi syarat-syarat undang-undang terkait dengan pemekaran itu, Pak. Misalnya jumlah kecamatan, dan persyaratan atau tidak. Kemudian jumlah penduduk, saya masih ingat Sumba Tengah waktu itu oleh Profesor Manase Malo. Itu saya staf ahli di DPR RI fraksi Partai Golkar waktu itu. Itu jumlah penduduk 50 ribuan. Itu era reformasi. Jadi didorong cepat. Akhirnya ada Nagekeo kan, ada Sumba Tengah, ada Sumba Barat Daya, ada Sabu, ada Rotendao, ada Manggarai Timur kita kan. Nah, ini positif saja. Pemekaran itu pasti positif dan baik adanya untuk masyarakat. Karena apa? Percepatan pembangunan. Mengurus jumlah wilayah kecamatan, misalnya kabupaten yang lebih sedikit, itu lebih cepat, lebih mudah. Kemudian untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat, saya kira kita harus sikapi ini secara arif bijaksana, dan tentu saja sebagai calon wakil rakyat, kalau terpilih tentu ini kita akan aspirasikan dan perjuangkan. Kemarin Bapak di provinsi ya, 2 periode di Golkar ya, terus ya pada akhirnya harus maju di menjadi calon DPR RI nomor urut 3 dari fraksi Nasdem. Kira-kira ya Partai Nasdem, dan kira apa ada alasan Bapak memilih Partai Nasdem yang menjadi jembatan untuk mengawal aspirasi masyarakat NTT pada umumnya? Ya. Jadi politisi itu kan bekerja untuk rakyat, untuk daerah, untuk nusa dan bangsanya. Partai politik adalah kendaraan untuk bisa mewujudkan visi dan perjuangan untuk rakyat. Karena itu di Indonesia ini sejak reformasi pindah partai itu sesuatu yang lumrah. Bahkan di Malaysia, Mahathir Muhammad dari UMNO ke Partai Baru, Anwar Ibrahim begitu juga. Tokoh-tokoh nasional kita kan, Pak Prabowo, Wiranto, Surya Paloh, dulu kan tokoh-tokoh Golkar semua, tapi akhirnya hijrah dan membentuk partai baru. Tetapi itu menurut saya itu bukan suatu soal. Yang paling penting adalah sepanjang ideologi dan platformnya sama, mengukuhkan NKRI, menegakkan Pancasila, Konstitusi Indonesia 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, saya kira sah saja. Jadi Partai Nasdem juga adalah partai yang besar dan sah di Republik ini dan memiliki kontribusi dengan jargon restorasi perubahan. Saya berkiprah di Partai Nasdem setelah hijrah dari Partai Golkar. Ada pesan pemilu buat masyarakat Flores dan masyarakat NTT pada umumnya? Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat NTT, khususnya Flores Lembata Alor, Dapil 1, dan juga karena saya berada di Riung Ngada, tanggal 14 Februari, Bapak Ibu, rakyat semua adalah menjadi penentu nasib bangsa, negara, daerah ini 5 tahun ke depan. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang benar-benar memilih dengan keyakinan dan melihat, menilai figur-figur mana yang pantas menjadi calon wakil rakyat, menjadi wakil rakyat kita, baik di DPR RI, kemudian DPD, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten Kota, dan memilih pemimpin pemerintahan kita tingkat nasional, itu Presiden, Wakil Presiden. Karena itu jadilah pemilih yang cerdas, antara lain melihat calon itu dari rekam jejaknya, pengalamannya, kemampuannya, kecerdasannya, integritas dirinya, dan juga apa visinya untuk bangsa dan negara ini. Nah, karena itu bagi yang mereka yang sudah menjabat DPR RI misalnya atau DPRD, rakyat harus menilai selama 5 tahun mereka menjabat, apa yang mereka sudah pikirkan, mereka perjuangkan, dan mereka kerjakan secara
bukti nyata untuk masyarakat. Dari situ rakyat menilai. Kalau itu dianggap bagus, aspiratif, memenuhi harapan publik, maka dipilih kembali. Tapi kalau tidak, silakan menilai calon-calon yang belum terpilih selama ini. Apa gagasannya, apa pikiran, apa komitmennya untuk rakyat dan bangsa ini serta daerah ini ke depan. Jadi saya kira itu ukurannya. Dan berharap pemilu jurdil, luber, dan adil diterima oleh semua. Terima kasih. Terima kasih atas waktu Bapak Anwar sebagai calon DPR RI nomor urut 3 dari Partai Nasdem. Dan selamat malam, kita kembali ke studio. Ya, terima kasih. Bersyukur. Selamat malam. Buru sergap informasi dunia dari Polres Nusa Tenggara Timur.